Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sebagian ilmu saya, karena ini juga tugas dari kampus sebagai pembinaan, sebagai pengganti dari tugas PPL itu sendiri. Maka untuk sementara ini dalam 1 bulan ini insya Allah materi-materi PAI akan saya sampaikan untuk kelas 11. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sugiati, kita sudah sampai kepada materi yang namanya materi perawatan jenazah. Kalaupun kita mengetahui bahwa setiap manusia pasti akan meninggal, yang kaya, yang miskin, yang hidupnya bahagia, yang memiliki pangkat yang tinggi, yang rendah, semua pasti akan meninggal. Maka kewajiban kita, kalau kita mengetahui orang-orang yang meninggal, maka kewajiban sebagai orang yang beriman yakni sebagai berikut. Yang pertama, menutup matanya dan mendoakannya. Yang kedua, menutup mayat dengan kain sehingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Yang ketiga, mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keempat, menyegerakan perawatan jenazah. Yang kelima, menyembunyikan rahasia si mayit. Yang keenam, menyegerakan pelunasan utang-utang. Yang ketujuh, mengkodok nazar jenazah oleh walinya. Nah, itu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai orang yang beriman. Yang kedua, yakni kita harus mampu memberikan perawatan kepada jenazah itu sendiri. Sedangkan pada perawatan ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Perawatan yang pertama yakni memandikan. Yang kedua yakni mengafani. Yang ketiga yakni menyolatkan. Yang keempat yakni menguburkan. Yang pertama yakni memandikan. Ada 3 syarat mayat boleh dimandikan. Yang pertama yakni ia harus beragama Islam. Ini yang perlu kita pahami. Mayat yang boleh dimandikan hanya yang beragama Islam. Ini menurut syariat Islam, bukan yang sebagainya. Pokoknya menurut agama Islam, mayat yang pertama yang boleh dimandikan yakni yang beragama Islam. Yang kedua yakni jasadnya ataupun serpihan-serpihan jasad boleh ada, masih ada. Semisal contoh orang yang beriman ketabrak. Nah, ketabrak, terlindas, terlindas. Nah, kan itu ada sebagian-sebagian yang hilang. Akan tapi bagian yang masih ada itu harus dimandikan selagi ia beragama Islam dan beriman. Yang ketiga yakni orang-orang yang bukan mati syahid. Artinya apa? Orang yang mati syahid tidak dimandikan, langsung dimakamkan beserta pakaian-pakaiannya juga. Itu kalau orang syahid. Jadi tidak perlu dimandikan. Terus perawatan yang kedua yakni mengkafani. Dalam bab mengkafani ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Untuk jenazah laki-laki kita hanya memerlukan 3 helai atau 3 lapis kain. Untuk jenazah perempuan kita perlu 5 kain, yang mana melibatkan juga kain basahan, terus kain untuk menutup kepala ataupun jilbab katakanlah. Terus itu pokoknya 5 itu mulai dari kain basahan untuk jilbab, terus untuk menutupi keseluruhannya. Terus yang ketiga, perawatan yang ketiga yakni kita harus menyolatinya. Nah, ada sunnah-sunnah juga yang perlu kita perhatikan. Sunnah yang perlu kita perhatikan juga kata Nabi itu diantaranya softnya harus 3. Ini sunnah ya, bukan kewajiban, sunnah. Harus 3 soft kalau bisa. Dan harus terlepas dari hadas. Dalam artian harus memiliki hadas kecil maupun besar. Tuh. Terus mayat dihadapkan
ke dihadapkan ke mana ya? Di apa istilahnya itu kalau tidur gini, nah, tidur seperti ini ya, ini semisal mayat. Nah, kakinya menghadap ke selatan, kepala menghadap ke utara. Jadi seperti itu, insya Allah seperti itu. Nah, terlebih lagi waktu imam sholat, di saat jenazah laki-laki posisinya harus di depan kepala. Kalau perempuan harus di sejajar dengan tali pusar. Itu untuk penempatan posisi waktu sholat. Dan sholat itu sendiri takbir ada memiliki 4 takbir. Takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca sholawat. Setelah takbir ya, maksud saya setelah Allahu Akbar, kita yang pertama, takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu Allahu Akbar lagi. Yang kedua kita membaca sholawat Nabi. Setelah itu takbir yang ketiga kita membacakan doa. Dan takbir yang keempat kita juga membacakan doa. Dan terakhir salam. Untuk doa yang keempat ini yang diajarkan Nabi itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa laha. Insyaallah seperti itu. Dan perawatan yang keempat, yang terakhir untuk jenazah, kalau kita sudah menemui jenazah saudara kita ataupun tetangga kita, orang-orang yang beriman, yang keempat yakni kita harus mampu mengkuburkan. Sebelum masuk ke 4 ini ada satu materi juga yang lupa tadi. Untuk poin yang ketiga tadi menyolatkan bahwa sholatnya untuk menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Suatu hukum yang apabila seseorang sudah melakukan, semuanya sudah gugur. Contoh, kalau dalam suatu penduduk, katakanlah penduduk itu memiliki 500 jiwa atau jangan terlalu banyak, 100 jiwa. Ada satu yang meninggal, 50 orang menyolatkan, maka yang 50 orang itu tidak ada kewajiban untuk menyolatinya. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang beriman meninggal satu, dalam satu penduduk itu tidak mau menyolati, maka seluruh penduduk itu menanggung dosanya, dosa semua. Itu yang dinamakan fardu kifayah. Kalau salah satu sudah melaksanakan kewajiban, maka semuanya sudah gugur kewajibannya. Nah, lanjut ke yang terakhir, yakni perawatan kepada jenazah yang terakhir, yakni menguburkan. Yang mana menguburkan mayat ini adalah perawatan jenazah yang terakhir. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Di saat menguburkan, kita posisikan posisi mayat itu sendiri menghadap ke arah kiblat, yang mana diberikan bantalan berupa kepalan tanah. Kita berikan bantalan di situ. Setelah itu kita memberikan penutup kayu. Nah, setelah itu kita tutup dengan tanah. Akhirnya kita tutup dengan tanah. Nah, untuk disunahkan juga diperintahkan untuk meninggikan tanah makam itu setinggi 10 sentian agar memberikan tanda kalau ini emang makam, dan diberikan dengan 2 tanda apa ya, ngarani kalau menyebut orang-orang itu patok-patoknya makam atau maisan. Jadi seperti itu teman-teman ataupun siswa-siswi SMA Muhammadiyah kelas 11 khususnya, perawatan yang begitu singkat karena saya tidak perlu menjelaskan begitu panjang karena juga menyita kuota. Jadi yang singkat ini perlu dipahami. Untuk yang tidak paham ataupun ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa langsung menanyakan kepada saya. Terlebih lagi absensi kalian semua nanti langsung absensi di kolom komentar. Berarti kalau tidak mengisi absensi di kolom komentar, nanti kalian semua tidak melakukan ataupun tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas silahkan dikumpulkan karena tugas itu akan meningkatkan ataupun akan menjadi tolak ukur nilai-nilai kalian nanti untuk kedepannya.
Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.